Selamat datang dan terima kasih sudah singgah di channel saya Joy Kimin Studio. Dan hari ini saya mau bercerita. Kita semua mesti sudah tahu aplikasi chatting WhatsApp. Semua yang sudah pakai telepon pintar mesti sudah tahu tentang aplikasi ini. Sebab selain percuma dan senang diguna, aplikasi WhatsApp memiliki fungsi yang sangat banyak. Boleh pakai chatting, update status, hantar gambar dan dokumen, boleh juga buat panggilan suara dan video. Terus siapakah sebenarnya pembuat WhatsApp? Adakah dia memiliki sijil sekolah tinggi dan datang dari keluarga yang kaya? Sebenarnya tidak. Bahkan si pembuat WhatsApp itu tidak habis sekolahnya. Dia dulunya seorang pemuda miskin dan pernah jadi pengemis gara-gara tidak ada duit sama sekali. Namanya Jan Koum. Lahir pada tanggal 24 Februari 1976 di daerah Fastiv, negara Ukraina, Eropa Timur. Bapaknya bekerja sebagai manajer kontraktor yang buat sekolah dan rumah sakit di negara Ukraina. Biarpun begitu, gajinya tidak besar, tidak cukup menampung mereka sekeluarga. Mamanya pun tidak bekerja, hanya seorang suri rumah tangga saja. Jan Koum tinggal di daerah yang tidak cukup fasiliti. Karen tiada, sedangkan mau mandi pun berbaris lagi tunggu giliran. Sudah itu, tempat diorang tinggal sejuk. Suhunya di bawah 20 derajat Celcius. Apalagi berbaris dalam keadaan menahan sejuk. Masa itu terjadi lagi satu pergolakan politik di Ukraina, yang mana meningkatnya gerakan anti-Yahudi di Ukraina. Diorang tidak dapat hidup dengan aman, sebab diorang keturunan Yahudi. Diorang seperti dikejar-kejar dan mendapat layanan diskriminasi. Pada tahun 1990, diorang berpindah ke Amerika Syarikat. Selain alasan keamanan, diorang berharap dapat kehidupan yang lebih baik di situ. Jan Koum tinggal sama mamanya dan neneknya di sebuah penempatan yang kecil dan serba kekurangan. Bapaknya pula masih menetap di Ukraina dan bercadang juga akan menyusul di negara Amerika secepat mungkin. Tapi nasib tidak bagus. Pada tahun 1997, bapaknya meninggal semasa masih di Ukraina. Jan Koum sangat sedih, sebab sudahlah bapaknya meninggal, dia tidak dapat datang lagi masa kebumian bapaknya. Bagaimanapun, Jan Koum tidak boleh terus bersedih. Dia mesti juga berjuang menyerah hidupnya. Tiada yang akan datang mengetuk pintu rumahnya hantar beras. Dia mesti berusaha sendiri. Kehidupan di Amerika sangat mencabar. Jan Koum mesti gigih supaya dapat bertahan hidup. Keluarga Jan Koum pun berjuang. Mamanya bekerja menjaga budak, sedangkan dia pula kerja sapu-sapu kedai, cuci piring, dan juga buang sampah. Jan Koum kerja apa saja, janji dapat duit untuk bertahan hidup. Sangat teruk kehidupan Jan Koum masa itu, sampailah dia pernah berbaris minta makanan tanggungan daripada kerajaan, yang dikhaskan kepada golongan pengemis. Jan Koum merasa tidak syok dengan kehidupannya begitu. Dia mau juga mengubah nasibnya. Dia pun bertekad sambung belajar. Kemahirannya dalam berbahasa Inggris melayakkan dia untuk diterima sekolah di salah satu sekolah di Amerika. Jan Koum adalah orang yang cepat belajar. Dia mampu kuasai pelajaran yang susah dengan mudah. Dalam banyak-banyak mata pelajaran di sekolahnya, dia sangat tertarik dengan mata pelajaran pemrograman komputer. Dan karena merasa ilmu di sekolah itu tidak cukup bagi dia sampai sanggup menabung duit beli buku rujukan terpakai di luar tentang pemrograman komputer. Sudah habis dia belajar buku itu dia jual lagi supaya dapat lagi balik jadi duit. Tidak cukup lagi buku, dia belajar lagi tentang komputer secara mandiri. Dia bergabung di community hacker supaya kemampuannya dalam komputer semakin tajam. Bagaimanapun, hidupnya tetap sulit masa itu. Pernah sekali dia pergi sekolah pakai baju koyak, sebab tiada sudah bajunya yang lain. Dia diketawakan kawan-kawannya. Dia sangat malu, tapi dia tidak boleh buat apa-apa, paling-paling diam saja. Sampai di rumah, dia mengadu sama mamanya. Waktu malam itu, mamanya jahitkan bajunya. Sebab tiada juga duit membeli baju baru. Jan Koum melihat keprihatinan mamanya. Hatinya sangat terasa sekali. Dia tahu juga mamanya terpaksa berjimat demi bertahan hidup. Dia pun bertekad, berjanji dalam hatinya. Kalaulah satu masa nanti dia sudah kaya, banyak duit, dia mau membalas jasa baik mamanya. Dia mau belikan mamanya baju banyak yang cantik-cantik.
Selepas lulus sekolah, Jancom sambung pengajiannya di University San Jose. Pada tahun 1997, satu peristiwa bersejarah terjadi dalam kehidupan Jancom. Dia terjumpa dengan Brian Acton, salah seorang kaki tangan Yahoo, dan diorang menjadi kawan rapat. Brian Acton sangat tertarik dengan kemampuan Jancom dalam pemrograman komputer. Dia menawarkan Jancom untuk apply kerja di Yahoo sama macam dia. Jancom sempat terpikir, tidak mungkin dia diterima kerja sebab dia masih kuliah dan belum lulus. Tapi masa dia mendaftar dan dia tunjukkan kepandaiannya dalam pemrograman komputer, semua orang di Google terpukau dengan kepandaiannya dan dia pun diterima bekerja. Di Yahoo, Jancom bekerja sebagai teknisian infrastruktur. Satu masa itu, server Yahoo mengalami gangguan. Jancom yang masa itu sedang berada di kelas kuliah ditelepon oleh David Fellow, salah seorang kaki tangan penting di Yahoo. Dia marah sekali sebab mendapat tahu Jancom masih kuliah. Dia suruh Jancom kejar di office, suruh kasih baik server. Masa itu teknisian Yahoo masih sedikit dan semua orang dikerahkan. Selepas peristiwa itu, Jancom memutuskan untuk berhenti kuliah saja dan fokus terus bekerja. Lagipun, sebenarnya dia malas sudah kuliah-kuliah. Lebih baik kerja teruslah, supaya cepat dapat penghasilan. Di tengah perjuangannya membaiki nasib, Jancom terpaksa menerima berita yang pahit. Pada tahun 2000, mamanya meninggal karena didapati kanser. Jancom sangat sedih dan merasa kesepian. Untunglah ada seorang kawan, Brian Acton, yang sentiasa memberi semangat sama dia. Diorang memang kawan baik, dalam senang maupun susah. Bahkan masa Yahoo tempat diorang bekerja mengalami jatuh bangun, diorang berdua merasakan bersama. Masa di Yahoo, Jancom pernah ditempatkan di bagian iklan, tapi Jancom paling tidak suka. Mungkin sebab alasan itulah kalau kita perhati, WhatsApp bebas dari iklan. Pada tahun 2007, Jancom dan Brian Acton keluar dari Yahoo. Diorang tukar angin pula. Coba-coba apply kerja di Facebook. Tapi harapan tinggal harapan. Diorang berdua ditolak. Facebook tidak terima diorang kerja. Pada tahun 2009, masa iPhone booming dalam industrinya, Jancom melihat ada satu potensi dalam perangkat seluler. Dia nampak teknologi iPhone sangat bagus sekali, seperti sebuah komputer dalam genggaman. Sebelum ini perangkat seluler cuma digunakan untuk bertelepon dan mengirim SMS saja. Tapi dengan iPhone, banyak lagi benda boleh dibuat. Sebagai seorang pemrogram komputer, teknologi itu sangat menarik bagi dia. Jancom pun membeli iPhone dan belajar menggunakan iPhone. Dia sangat tertarik pada kumpulan kontak dan App Store. Dari situlah terus timbul ide untuk buat satu aplikasi yang dapat menunjukkan status pada rakan kontak di iPhone. Maka terciptalah WhatsApp. Jancom bersama Igor Solominikov, seorang developer aplikasi iPhone, waktu itu membuat aplikasi WhatsApp. Dan pada bulan Februari 2009, Jancom mendirikan perusahaan yang dia namakan WhatsApp di California. Semua orang tahu WhatsApp dan sangat terbantu dengan aplikasi itu. Dengan aplikasi WhatsApp, orang boleh berhubung, bertanya kabar, menyapa, mengantar gambar, fungsi cerita melalui video, update status, dan banyak lagi. Tapi tidak ramai orang tahu, di sebalik keunggulan aplikasi WhatsApp, ada satu perjuangan hebat yang sangat luar biasa. Masa mula-mula dulu WhatsApp dirilis, penggunanya sangat sedikit. Tidak banyak yang pakai WhatsApp. Akibatnya, tiada penghasilan yang didapatkan melalui aplikasi itu. Sampailah si Jancom sempat berpikir mau berhenti saja buat WhatsApp dan tukar saja bidang lain supaya dapat penghasilan. Tapi si kawan baik Brian Acton melarang dia. Dia cakap, "Kau jangan bodoh. Kau sudah kerja keras sejauh ini. Kalau kau berhenti, semuanya akan jadi sia-sia." Akhirnya Jancom tidak jadi berhenti. Dia berusaha meneruskan WhatsApp dan perjuangannya. Di hujung perjuangannya, semua kerja kerasnya membuahkan hasil. WhatsApp mulai digunakan oleh banyak orang, dan banyak perisian baru yang ditambahkan di WhatsApp. Sampai orang semakin suka dan semakin ramai yang menggunakan WhatsApp. Aplikasi semakin berkembang, menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi. Dan pada tahun 2011,
aplikasi WhatsApp termasuk 20 aplikasi besar yang populer di App Store. Dan pada tahun 2014, Jancom dan brand Acton menjual WhatsApp ke Facebook. Perusahaan yang dulu pernah menolak diorang. WhatsApp dijual dengan harga $19 juta. 19 juta itu satu jumlah duit yang sangat besar. Dan hasil dari penjualan itu, Jancom menjadi orang yang sangat kaya raya. Berapa hari setelah WhatsApp dijual, Jancom buat satu hal yang sangat menyentuh hati. Dia datang di tempat masa dia berumur 16 tahun dan mengenang kisahnya. Di situ dulu dia berbaris minta makanan free tanggungan kerajaan untuk golongan pengemis. Dia menyandarkan kepalanya di dinding, mengingat masa-masa susahnya dulu. Dan pelan-pelan air matanya mengalir. Sebab dia teringat mamanya yang dulu pernah jahitkan bajunya yang koyak. Sebab tiada duit pembeli baju baru. Semua yang mamanya buat ialah semata-mata berjimat supaya mampu bertahan hidup. Sekarang dia sudah berjaya. Ada banyak duit. Boleh beli baju baru. Boleh beli banyak baju yang cantik-cantik. Tapi mamanya pula sudah tiada.